Guys, hai, selamat datang di podcast Kelompok 4 Genap dengan tema Cinta Tanah Air dan Bela Negara dalam Adat Budaya dan Pariwisata. Saya Veronica dari Pengadilan Tinggi Riau selaku host dalam podcast ini. Saya ingin memperkenalkan teman-teman yang akan menjadi narasumber dalam podcast ini. Kepada rekan-rekan, saya persilahkan untuk berkenalan. Perkenalkan, nama saya Sumiati Utasoid, asal Satker, Pengadilan Negeri Pelalawan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sonia Veronica, asal Satuan Kerja dari Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Widya Pardede dari Satker PN Pelalawan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vivi Nur Sani Rumapea, asal Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Terima kasih. Oke kakak-kakak, terima kasih atas perkenalannya. Ini kan tema kita tentang cinta tanah air dalam bela negara, dalam adat budaya dan pariwisata. Begini Kak, aku ada pertanyaan. Bagaimana wujud dan Kak, ada pertanyaan. Bagaimana wujud nyata sikap cinta tanah air dalam melestarikan adat dan budaya daerah? Menurut Kak Sumiati, bagaimana ya Kak? Wujud nyatanya antara lain ikut serta dalam kegiatan budaya lokal, mengenakan pakaian tradisional saat acara adat, pelajari kesenian daerah, serta memperkenalkan budaya daerah kepada orang lain, termasuk melalui media sosial. Gitu ya Kak. Lalu, mengapa kita perlu melestarikan budaya lokal sebagai bentuk cinta tanah air? Karena budaya lokal adalah bagian dari identitas nasional. Melestarikannya berarti menjaga keunikan bangsa Indonesia dan menghargai warisan leluhur yang menjadi dasar ras bangsa dan persatuan. Lalu, apa hubungannya antara melestarikan budaya daerah dengan menjaga identitas bangsa Indonesia? Menurut Kak Widya? Dari melestarikan budaya daerah dengan menjaga identitas bangsa Indonesia, yaitu melestarikan berarti turut menjaga mozaik budaya Indonesia yang beragam, sehingga identitas nasional tetap utuh dan kuat. Vivi nih, kita sebagai calon ASN, bagaimana seorang calon ASN dapat menanamkan nilai cinta tanah air melalui pengembangan pariwisata dan kebudayaan di daerahnya? ASN dalam menanamkan cinta tanah air dengan menjadi agen perubahan melalui promosi wisata dan budaya daerah, mendukung UMKM lokal, dan mempromosikan produk dalam negeri di media sosial. Contohnya nih, kita mempromosikan pakaian batik yang menjadi ciri khas kita di seluruh penjuru dunia untuk memperkenalkan budaya kita. Gitu Kak Veronica. Oh iya, bagus sih Kak. Terima kasih Kak Vivi. Lalu Kak, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana pariwisata itu dapat menjadi sarana menumbuhkan rasa bangga dan cinta tanah air? Wisata dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap tanah air. Melalui pariwisata menjadi salah satu bentuk untuk membela negara. Salah satu bentuk pariwisata yang menjadi identitas atau ciri khas adalah event pacu jalur. Event pacu jalur menarik wisatawan lokal dan mancanegara ketika masyarakat melihat budaya mereka dan diapresiasi oleh orang, timbul rasa bangga dan dorongan untuk terus menjaga budaya tersebut karena pacu jalur sudah dilaksanakan sejak ratusan tahun yang lalu. Begitu. Awak bakal nyua dengan hati. Masuk, jangan menyimpang-nyimpang. Cepat. Dari negara. Aku juga udah pernah nih Kak dengar pacu jalur.
Aku juga udah pernah lihat videonya. Keren banget loh, Kak. Tentu, pacu jalur itu tradisi balap perahu panjang dari Riau, tepatnya di Kuantan, Singingi. Itu salah satu budaya lokal yang luar biasa loh. Nonton langsung ke sana. Waktu itu perahunya cukup besar dan panjang, serta warnanya cerah dan juga penontonnya sangat ramai. Pokoknya meriah banget deh. Aku suka banget lihat hiasan perahunya, tradisional tapi artistik. Itu kan bagian dari wisata budaya Indonesia juga ya. Menarik ya, tapi apa hubungannya pacu jalur ini dengan cinta tanah air? Wah, justru sangat berkaitan, Pin. Cinta tanah air itu bukan cuma soal hormat bendera, tapi juga tentang menghargai budaya sendiri. Pacu jalur adalah warisan leluhur yang mencerminkan kekompakan, semangat juang, dan kebersamaan. Iya ya, jangan sampai kita lebih kenal nih budaya luar daripada budaya sendiri. Bahaya tahu nggak sih? Betul, waktu itu aku nonton ke sana juga lihat anak-anak muda di sana tuh diajak untuk latihan mendayung gitu. Jadi tradisi di sana tetap hidup dan diwariskan secara turun-menurun. Itu salah satu bentuk cinta tanah air juga loh, melestarikan budaya lokal. Kalau bukan kita, siapa lagi? Aku setuju, dengan mengenal budaya daerah, kita jadi makin bangga jadi orang Indonesia. Pacu jalur bisa jadi simbol nasionalisme juga ya. Benar banget. Pacu jalur bukan cuma hiburan, tapi juga peringatan tentang pentingnya persatuan. Di perahu itu semua harus kompak. Kalau enggak ya kalah. Itu kayak maniatur Indonesia juga. Banyak orang, banyak suku. Tapi harus tetap bekerja sama biar bisa maju. Pas banget buat generasi muda sekarang, kita harus kenal dan bangga sama budaya kita sendiri. Dan bukan cuma bangga, tapi juga ikut menjaga dan mempromosikannya, bisa lewat media sosial, foto, video, atau bahkan ikut kegiatan budaya. Aku jadi pengen bikin konten edukasi tentang pacu jalur nih. Siapa tahu bisa bantu orang lain makin cinta Indonesia. Keren. Dengan begitu, kita nggak cuma bicara soal cinta tanah air, tapi juga membuktikannya. Yuk, tahun depan kita agendakan ke Riau nonton Pacur Jalur langsung. Setuju? Setuju. Terima kasih sudah menyimak podcast Kelompok 4 Genap dengan tema Cinta Tanah Air dan Bela Negara dalam Adat dan Budaya dan Pariwisata. Kita Kita cinta cinta tanah tanah air. air. Oke.